Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saat ini di cuaca yang cukup mendung dan hujan ya, di stasiun Gambir ini saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan kembali dari stasiun Gambir. Kali ini saya akan menuju Yogyakarta ya, seperti biasa kembali ke perantauan. Tapi kali ini saya nggak naik kereta reguler, saya naik kereta fakultatif yang berkedok reguler ya, yaitu kereta api tambahan Gambir Jogja. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalani, termasuk saya juga. Semoga puasa teman-teman semuanya lancar sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Amin. Ya, jadi kali ini saya naik tambahan Gambir Jogja. Ya seperti biasa, karena namanya Gambir Jogja kayaknya kurang afdol kalau naiknya cuma dari Bekasi atau dari Jatinegara. Makanya saya putuskan untuk naik dari stasiun Gambir. Nah, keretanya belum ready, tapi katanya sih akan masuk di jalur 1 stasiun Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta, stasiun Gambir. Di sini ada Purwojaya ya, tadi udah ngomong belum sih? Nggak tahu, jujur lupa. Yaudah, akan seperti apa perjalanan saya bersama kereta api tambahan Gambir Jogja. Ikuti terus videonya sampai habis. Guys, jadi kereta api tambahan Gambir Jogjanya udah masuk di jalur 1. Ini ternyata Gambir Jogja tuh bawa panoramik ya guys, tapi nggak tahu berlakunya sampai kapan. Dan saya ada di eksekutif 8, seat 13B. Sebenarnya saya pengen ke belakang sekarang, cuman pengen lihat Purwojaya dulu. Berangkat dari stasiun Gambir, 5 menit lagi berangkat. Enggak, 3 menit lagi dari jalur 3. Nah, mungkin sembari menunggu keberangkatan kereta api Purwojaya, sebelum kita masuk juga, saya pengen jelasin dulu mengenai perjalanan kereta api tambahan Gambir Jogja. Jadi kereta api tambahan Gambir Jogja yang ada di jalur 1 ini yang akan saya naiki sampai Jogja merupakan kereta api tambahan yang nggak tahu gimana ceritanya, berjalan setiap hari di bulan Februari dan Maret, semenjak Nataru pokoknya jalannya setiap hari. Dan untuk kali ini membawa kelas panoramik ya, tadi udah ngomong juga gitu kan. Nah, untuk stand formasi dari kereta api tambahan Gambir Jogja ini membawa 1 kelas panoramik dan 8 kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Jadi kita nggak pencet-pencet dulu, kita pakai kereta yang masih manual buka pintunya ya. Untuk kereta api tambahan Gambir Jogja sendiri nantinya akan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Haurgelis, Cirebon, Purwokerto, Roya, Kutoarjo, dan Yogyakarta. Jadi saya nggak tahu kenapa dia berhenti di Cikampek, dia berhenti di Haurgelis,
tapi dia bablas segera Kebumen. diberangkatkan kembali dari Gak stasiun apa-apa, nanti kita Gambir. lihat bareng-bareng aja Atas nama apa PT yang akan Kereta Api dilalui, Indonesia, apa yang akan mengucapkan terima kita kasih lihat atas di kepercayaan perjalanan Anda. kereta api Tambahan Selamat Gambir Jogja. menikmati perjalanan Sekarang kita Anda. tunggu keberangkatan kereta Dan api sampai Purwojaya jumpa di jalur pada 3. perjalanan berikutnya. Nanti langsung ke belakang Terima guys habis kasih. itu. Karena keretanya berangkatnya jam 7.10. Jedanya cuma 10 menit berangkatnya. Just this. Ini lokomotif dinas dari kereta api Tambahan Gambir Jogja yang akan membawa kita menuju ke Yogyakarta. CC 206 1357 Dipo Purwokerto. Ya lewat sih guys. Nah ini Purwojayanya berangkat guys. Menuju eksekutif 8. Eksekutif 8-nya di belakang guys. BTW kita ngambil single seat ya. Di seat 13B. Kita hoki-hokian, dapatnya belakang lagi nggak ya? Kita lihat. Kok kalau dilihat-lihat kok keretanya kayak sepi ya guys. Berasa kereta hantu nggak sih? Dan masuk sini aja. Kalau di eksekutif 7 1 sampai 7-nya depan. Masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Kosong guys. Dan belakang. Kita dapat belakang. Cihuy. Nah, jangan balik. Der. Kita masak. At platform 1, 2, Jatinegara Station, Bekasi Station, Cikampek Station, Hawaii Station, Cirebon Station, Purwokerto Station, Gloria Station, Kutoarjo Station. Oke, jadi kita beruntungan single seat di belakang. Oke, sekarang jam 7.10 jam kereta api Tambahan. Kita sebutnya Jogja Tambahan aja ya. Kereta api Jogja Tambahan berangkat dari stasiun Gambir. Kalau secara jadwal harusnya kita persiapan berangkat. Tadi kita udah lihat juga di jalur 4 masuk kereta api rangkaian Dinas Argo Mulia. Ini jeda berangkatnya 5 menit doang nih. Oh, saya curiga ya bakal kesusul antara di Cikampek atau Hargois. Mungkin di Cikampek ya, karena ya ngapain kereta ini berhenti di Cikampek kalau bukan buat naik turun penumpang kalau disusul. Jadi ya udah kita nantikan keberangkatan kereta api Tambahan Jogja berangkat dari stasiun Gambir. Let's go.
Jadi kita udah berangkat Gambir bersama Singleseat, idaman para extrovert. Kita akan menempuh waktu 30 menit untuk tiba di stasiun Yogyakarta. Dan ini kita baru jalan nih. Nanti kita berhenti di Jatinegara sama Bekasi. Nah, ini kita detik-detik menjelang melintas langsung di stasiun Manggarai. Dan rasanya kayak meninggalkan ibu kota dengan segala keramaian. Tadi dari Bekasi naik KRL tuh rasanya kayak dempet-dempetan, pegel. Sekarang jadi Singleseat sendiri rasanya banget. Kayak sambil kita nunggu lewat Manggarai ya. Jadi karena ini di Singleseat, ya kita dapat double train. Oh, dia bisa belok kanan kiri ya, table train. Tapi ini table trainnya kayaknya nggak bakal kepake banget karena kita puasa guys. Jadi tidak bisa makan. Jadi paling buat kerjain sesuatu lah, kalau ada laptop atau gimana bisa lah taruh di sini. Soalnya beban maksimalnya tuh 3 kg. Ya. Terus kita melintas Manggarai. Berebut lagi. Kita melintas Manggarai. Kita lihat dulu aja melintas Manggarainya. Mana sih? Ya, ada KRL di sana aja deh. Lagi gelap ya karena di bawah gedung. Tapi teman-teman bisa lihat seberapa ramainya Manggarai jam segini. Tapi nggak ya di sini sih, harusnya di sana. Tutup. Ya udahlah. Nah terus selain kita dapat ini, kita juga bisa reclining. Tombolnya ada di dekat table tray. Jadi kita bisa rebah. Tapi ini kepala maksudnya sampai segini ya. Tapi biasanya nggak segitu guys. Tapi yang cukup bagus. Kursinya justice. Terus kita masukin dulu. Tikung guys. Ini kita melintasi tikungan Matraman. Jadi tikung. Terus stasiun Matraman. Terus belok kanan, belok kiri lagi. Oke, aku putar dulu kameranya. Di sini ada juga footrest. Jadi teman-teman bisa mengistirahatkan kaki di sini. Kok jatuh. Dan kalau single seat belakang enaknya dapat 2. Tapi kalau single seat depan nggak dapat. Jadi benar-benar patokannya nyender sama tembok. Dan kalau dilihat-lihat jarak antar kursi sama depannya itu kayak jauh banget. Jadi teman-teman bisa punya space yang lega buat ngelurusin kaki atau segala macem. Jadi kalau misalnya nggak pakai footrest, teman-teman masih punya space kayak gini buat mengistirahatkan kaki. Jadi nggak mepet-mepet banget kayak kereta premium ya. Ya, mungkin itu aja guys yang bisa saya jelasin. Intinya fasilitasnya seperti eksekutif pada umumnya. Oh ya, belum di mention ya, K1 hari ini K10 1922. Kalau saya ingat saya tuh ini punyanya Jogja ya. Soalnya biasanya sering ketemu di kereta Sancaka. Jadi seharusnya di kepemilikannya Yogyakarta. Cuma nanti kita cek lagi aja untuk validasi. Ini kenapa jalan pelan ya? Kita melintas langsung di Matraman. Dari melintas langsung Manggarai sampai langsung Matraman. Mantap. Kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda. Jadi kita sempat singgah di Jatinegara, tapi ternyata keretanya mengalami keterlambatan. Kita udah dikejar sama Argo Muria. Tadi saya ngeliat di informasinya tuh posisinya udah di Manggarai. Jadi bener-bener nih sebentar lagi kayaknya Argo Muria masuk di jalur 3 dan fix sih kereta ini bakal disusul sama Argo Muria di Cikampek. Tapi nggak tahu ya, karena kereta ini terlambat, apakah ada pengaruhnya nanti bakal maju atau bakal mundur.
tempat penyusulannya ya semoga aja tetap aja ya di Cikampek ya, karena ini merupakan sedikit momen kereta eksekutif full disusulnya di Cikampek sama kereta eksekutif juga, dan sama-sama kereta yang berangkat dari Gambir. Makanya ya udah begitu. Alhamdulillahnya sih meskipun masuk jalur 4 tadi saya pikir bakal disusul, tapi ternyata kita tetap berangkat. Padahal kalau misalnya secara melihat jalurnya kereta ini bisa masuk jalur 3, cuman ya mungkin ada kendala teknis jadi kereta ini masuk di jalur 4. Oke, kita berangkat. Kalau secara jadwal malah tepat sekarang 7.26 berangkat stasiun Jatinegara, dan ini kita ketemu sama kereta api Bengawan dari Purwosari, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Mantap. Ini dari saya berangkat tadi dari jam setengah 6 pagi ya, sampai sekarang masih gerimis-gerimis kici. Kereta api tambahan Gambir Jogja sekarang sudah tiba di stasiun Bekasi. Apakah ini my home? Yes. Dan kita di sini berhenti hanya 2 menit aja ya sebenarnya, mengingat kereta api ini sudah dikejar oleh Argo Muria di belakang. Oh my god. Dan di sini ada kereta KRL berangkat dari jalur 5. Kereta api Bekasi ini merupakan stasiun sentral di kota Bekasi yang menghubungkan para penumpang KRL dan kereta jarak jauh. Jadi sebenarnya saya bisa naik dari Bekasi, cuman rasanya agak sedikit malas ya, namanya Gambir Jogja, tapi naiknya dari Bekasi itu rasanya aneh banget. Makanya saya memutuskan untuk tetap jalan dari Gambir seperti itu. Kalau dari jadwalnya 2 menit itu 7.40 apa ya? 7.36 sampai 38. Ya, sedikit terlambat, tapi sekarang udah persiapan berangkat karena lampunya sudah hijau. Berangkat, let's go. Meninggalkan Bekasi, dan tadi tuh pas menjelang berangkat samar-samar kedengeran kalau Argo Murianya dimasukin ke jalur 4 ya. Jadi ini kita benar-benar dikejar parah ya. Ini kalau secara jadwal harusnya Argo Muria itu udah berangkat Bekasi, sedangkan kita aja belum lewat Tambun. Seramio. Tapi saya kurang tahu ya, ini bisa lari 120. Kalau Argo Muria kan lari 120 ya. Makanya kenapa kereta api tambahan Gambir Jogja ini bisa disusul Argo Muria. Mungkin sampai sampai di sini larinya cuma 100. Jadi kita persiapan Tambun guys. Jadi kalau di Tambun masih bisa ngeliat KRL ya. Dalam
hitungan menit akan meninggalkan LAA Jakarta, meskipun nanti kita bakal ketemu LAA Jogja dalam waktu 7 jam ke depan. Kita baru jalan setengah jam, sisa 7 jam, lama banget. Saat ini kita telah terhenti di stasiun Cikampek, ya, stasiun akhir atau stasiun batas akhir Daop 1, yang mana nanti setelah kita lewat di Cikampek, kereta api tambahan Gambir Jogja akan memasuki area Daop 3 Cirebon. Dan juga seperti yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau stasiun ini merupakan segitiga pembatas Daop, yang mana kalau ke arah barat ke arah Jakarta, Daop 1 Jakarta, kalau ke selatan ke arah Bandung, Daop 2, dan jalur utaranya Daop 3 Cirebon. Jadi 1, 2, 3 pemisahnya di Cikampek. Nah, tadi kereta api tambahan Gambir Jogja udah disusul sama kereta api Argo Muria, dan sangat-sangat amazing ya. Kereta api Gambir Jogjanya tuh udah diintilin. Tadi sebelum keretanya lewat, saya sempat ngerekam posisinya. Saya baru ngerekam papan Cikampek, itu keretanya udah nongol di belakang ya. Kayak udah bener-bener nungguin kita buat aman, baru kereta Argo Murianya bisa melesat kencang. Makanya tadi kan Argo Murianya udah bisa lumayan kencang ya, karena dia jalannya nggak begitu kehalang, bukan nggak begitu kehalang, saya nunggu kereta tambahan Gambir Jogjanya juga nggak begitu lama gitu. Gambir Jogjanya masuk, Muria langsung lewat. Dan tadi juga di jalur 3 ada kereta api Parahyangan rangkaian Malabar ya, tadi barusan berangkat tepat waktu. Nah sekarang kita nunggu kereta api tambahan, nunggu Argo Muria melintas langsung Tanjung Rasa dulu, baru kita bisa berangkat dari Cikampek. Jadi kita nunggu Muria lepas Tanjung Rasa buat prepal dulu, biar kereta ini aman buat berangkat. Beda karena kalau secara jadwal berangkat 8.35, harusnya udah berangkat tapi mengalami keterlambatan, jadi udah capcus, kita langsung masuk aja, udah diperibitin.
bisa lihat ya, kondisi kereta eksekutif 8 kosong melompong ya. Ini disebabkan karena ya kalau dipikir-pikir orang kan milihnya kan yang cepet ya, tapi kalau milih yang murah ya ini. Dan juga sekarang ini memang udah masuk bulan puasa, tapi masih di hari-hari awal. Sekarang ini tanggal 20 Februari ya, tanggal cantik ya, 2026. Jadi ini kita masih di hari kedua puasa, jadi nggak begitu ramai ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah di atas H plus H-15 atau H-10 Lebaran nih baru rame. Dan kabarnya tambahan Gambir Jogja ini rencananya akan membawa kereta imperial dan panoramik ya. Jadi bakal keren banget sih itu keretanya. Kita sementara nyoba kereta eksekutif aja. Kapan lagi akan naik eksekutif 7,5 jam Gambir Jogja. Habis dari Cikampek tuh rasanya kayak agak ngantuk gitu, makanya memutuskan untuk keluar dulu lah di Haurgelis, mumpung berhentinya agak lama ya. Nah ternyata dugaan saya benar teman-teman, kereta api tambahan Gambir Jogja masuk di jalur 1 ya ini ya. Entah ya jalur satunya mana saya juga nggak tahu. Pokoknya pojok yang dekat lobi stasiun, dan masuknya di sumur belok ya. Karena di stasiun Haurgelis ini kereta api tambahan Gambir Jogja harus tunduk dengan sang Raja Emas lintas Gambir Jogja, si pemilik, nggak pemilik utama sih, tapi raja, bukan raja, anak emasnya di jalur Jakarta Jogja. Kita harus tunduk dengan kereta api Taksaka yang nanti akan melintas di jalur yang sebelah sini. Sebenarnya agak mepet ya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Belum kelihatan sih keretanya kan. Kalau tadi pas naik pas di Cikampek kan bener-bener kayak di Intilin Mulia ya. Ini masih belum kelihatan banget sih, jadi masih aman. Nah kereta api ini berhenti di stasiun Haurgelis kurang lebih sekitar 15 menit mungkin ya, saya lupa juga. Dan kalau misalnya dilihat-lihat, kalau naik kereta ini dari Jogja ke Gambir tuh nggak berhenti guys. Jadi benar-benar berhenti di sini tuh sekalian buat singgah dan juga tunggu disusul kereta api Taksaka. Jadi udah kita tunggu aja kereta api Taksakanya. Dan mungkin setelah Haurgelis kayaknya saya akan menggunakan waktu saya untuk tidur ya, karena ngantuk banget jujur. Udaranya bikin ngantuk, hawa-hawa adem gitu kan. Ini Haurgelis turun hujan, jadi bawaannya kayak pengen tidur aja dari tadi. Udah kita tunggu aja Taksakanya. Where is Taksaka? Jadi tadi di sana ternyata Argo Merbabu, dan di sini barusan Taksaka ya yang lewat ya. Gila, kenceng banget. Bayangin sama kereta ini yang dari tadi jalannya ngacir aja kan, nggak kenceng, nggak pelan. Aduh, padahal jedanya 35 menit, bahkan belum masuk Cirebon aja udah kesusul. Gila. Tapi alhamdulillahnya kereta ini nggak kekejar sama Argo Dwi Pangga ya. Kalau kekejar sih makin deh. Yaudah, karena kereta api Taksaka sudah melintas langsung di stasiun Haurgelis, kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Karena setelah Taksaka melintas di stasiun Cilege ya pokoknya itulah,
kereta ini baru bisa berangkat. Jadi kita menunggu satu petak taksaka dulu. Jadi taksaka satu petak aman baru kita boleh berangkat. Ya udah, kita masuk aja. Lanjut bobo dulu guys ya. Semoga aja bangun-bangun dari Cirebon ya. Karena kita pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Cirebon. Oh ya guys, sebelum kita berangkat, saya pengen nge-review toilet dulu. Sebelumnya saya pengen ngasih tahu kalau toilet wanita dan pria sekarang terpisah ya. Saya nggak tahu tapi kenapa ini pintunya kayak begini ya. Kayaknya pintu toilet modif ya. Jadi di sebelah kanan ada toilet wanita dan di sini ada toilet pria. Patokannya gini guys, kalau misalnya kursi rataan AB berarti itu rataan dengan toilet pria. Kalau misalnya kursi CD itu toilet rataan toilet wanita ya. Bisa teman-teman lihat juga kan, kursi saya kan 13B ada di sebelah kiri, yang CD di kanan. Jadi kiri itu ngepas sama laki-laki, yang kanan ngepas sama perempuan. Ya udah, sebenarnya nggak ada bedanya, cuman ini jujur saya baru tahu ada pintu yang kayak begini. Biasanya kan pintu yang geret gitu kan. Ya udah, kita masuk dulu. Jadi ada toilet ini tuh fasilitasnya masih sama ya teman-teman kayak biasanya. Kalau buat ngunci, bentar, ini gimana caranya? Sat, nah, terus kalau bukanya lagi gini. Nah, dikunci dulu takutnya ada orang. Nah, terus tersedia wastafel dan juga ini toilet ya, kloset, ada flashnya. Terus di sini ada flash buat membersihkan badan setelah buang air, dan ini ada pegangan buat misal kayak teman-teman lagi sakit atau para disabilitas yang sedang melakukan perjalanan bisa berpegangan dengan pegangan ini gitu ya. Dan juga ada tempat sampahnya. Nah, yang membedakan antara SSNG dan SS Gen 1 itu ya ini di sini. Dia tidak ada foot washernya. Seperti itu guys. Dan ini keretanya udah berangkat dari stasiun Haurgelis. Ya udah, kita langsung masuk aja dan menikmati perjalanan. Kayaknya pengen tidur habis ini. Ngantuk banget soalnya, jujur. Easy ya. Tiba-tiba udah di Cirebon aja. Kereta api tambahan Gambir Jogja masuk stasiun Cirebon pukul 10.35. Terlambat 10 menit dari jadwal kedatangan. Secara jadwal kereta api ini akan berhenti selama 3 menit aja, dari pukul 10.25 sampai 28. Tapi karena kita terlambat, mungkin kereta kita akan sedikit dikebut. Jadi ya berangkatnya entah ya langsung berangkat atau gimana. Nah, kan langsung persiapan berangkat, jadi kita langsung masuk aja karena kereta api tambahan Gambir Jogja akan langsung berangkat untuk mengejar waktu terlambat kira-kira berubah. Karena habis ini kita bakal lewat di jalur Purwokerto. Jalur Purwokerto itu banyak ketok-ketoknya, jadi sedikit kurang yakin, tapi ya semoga saja bisa ya. Amin. Let's go.
saja kereta api tambahan Jogja berangkat dari stasiun Cirebon, dan kita sudah melewati percabangan Cirebon, yang mana kalau kita belok ke arah kanan mengikuti arah menuju Purwokerto dan Yogyakarta, kalau ke arah kiri adalah arah menuju ke Semarang, Surabaya. Nah, kebetulan karena kita di sini lewat jalur Purwokerto, seperti biasa kita akan melewati area yang eksotis ya. Kita akan melewati jalur-jalur di pinggir Gunung Slamet. Tapi kita mulainya tuh di Krupuk ya. Jadi Cirebon sampai Krupuk ini mungkin kita masih bisa kenceng dan nggak berhenti di mana-mana juga. Kita next stop station kita adalah di stasiun Purwokerto ya. Kita jadi kereta elit sekarang setelah ngacir dari Gambir sampai Cirebon 3 jam 14 menit ya kalau dari jadwal. Dan sepertinya dari Cirebon sampai Krupuk saya pengen sedikit istirahat dulu ya, karena dari tadi tuh nungguin susulan tuh sampai juga ternyata guys. Dan kita masih ada banyak waktu buat berada di kereta ini ya. Kita masih ada 4 jam kurang lebih untuk bisa tiba di Yogyakarta. Jadi ya udah, saya lanjut tidur dulu di posisi goset ini. Mantap. Oke, jadi sekarang kereta api Jogja tambahan sudah melintas langsung di stasiun Krupuk. Dan dengan melintas langsungnya kita di stasiun Krupuk menjadi awal perjalanan kereta api Jogja tambahan di lintas Daop 5 Purwokerto. Nah, setelah stasiun Krupuk ini kereta api tambahan Jogja ini akan mengalami penurunan kecepatan dikarenakan batas kecepatan yang diizinkan di jalur ini adalah sekitar 70 ya, 70 atau 80 gitu, antara dua itu. Tadi udah bisa ngebut-ngebut di area Cirebon Krupuk, sekarang kita berjalan pelan, berjalan aman di jalur pegunungan ya, karena dari Krupuk sampai ke arah Purwokerto, dan nanti dari Purwokerto sampai ke Kebasen itu kereta api ini akan melewati pinggir Gunung Slamet ya, pinggiran Gunung Slamet. Jadi ya bakal naik turun. Ini udah kelihatan ya jalannya mulai pelan, tadi kan padahal kenceng ya. Tadi di stasiun Ketanggungan juga bisa kita lihat bareng-bareng kalau keretanya ternyata maksimal di 100 km per jam aja teman-teman. Itulah alasan utama kenapa kereta ini tidak bisa tapi lebih bisa kesusul sama Taksaka dan Argo Mulia di perjalanan
Tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Purwokerto. Nah, di sisi barat kita berada di jalur 3. Kirakan di sini sih lebih sepi. Kita berhenti di sini singgah 5 menit harusnya dari 12.18 sampai 12.23. Cuman karena tadi keretanya masuk 12.23, jadi mungkin keberangkatannya akan lebih dipercepat lagi. Di stasiun Purwokerto ini selain untuk naik turun penumpang, kereta api Jogja Tambahan juga melakukan pengisian air ya. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sih. Melakukan pengisian air gitu buat di toilet ya. Dan sekarang 12.25. Tadi kita habis lewat di area sana ya, itu Gunung Slamet. Tapi ketutup kabut, jadi nggak begitu terlihat jelas. Sinyalnya udah hijau, pertanda kalau kereta api Tambahan Jogja sudah siap untuk diberangkatkan. Jadi langsung aja kita masuk. Setelah berangkat dari stasiun Purwokerto, kereta ini akhirnya kembali diberangkatkan tadi 12.07 menit ya. Secara jadwal keberangkatan dari stasiun Purwokerto mengalami keterlambatan sekitar 4 menit. Cukup cepat ya jika dibandingkan dengan keterlambatan dari stasiun Cirebon yang hampir 10 menit tadi. Jadi alhamdulillah bisa terkejar keterlambatannya meskipun masih sedikit terlambat. Nah setelah ini kita sudah memasuki petak yang sudah bisa dilalui secara kencang ya. Jadi kita melintasi jembatan Longgang yang nah, setelah ini tepatnya tadi setelah stasiun Kebasan ya. Ini kita akan masih di petak Purwokerto Nontong. Nanti setelah di stasiun Kebasan kereta ini sudah bisa melaju kencang. Meskipun begitu nanti kita akan tetap berhenti di stasiun Kroya ya, karena stasiun Kroya ini merupakan pergantian berikutnya. Dan ternyata sampai di stasiun Purwokerto pun tempat duduk di kereta eksekutif pada sih cuma 2 orang doang, single seat ini sama yang single seat depan. Jadi ramenya mungkin di kereta-kereta yang depan kali ya, makanya yang belakangnya kosong. Nah jadi sebelum kita masuk Kroya kita akan melewati tiga peninggalan sejarah enggak juga karena baru. Yang penting kita akan melewati 3 terowongan dan jembatan ya, maksudnya 3 tempat yang apa ya, kok bingung gitu. Kalau kita akan melewati 2 terowongan dan 1 jembatan dan 2 aja, yaitu di terowongan Atok, terus jembatan Serayu, terus terowongan Kebasan. Nanti setelah Kebasan kita bisa bablas langsung bisa jalan kenceng. Meskipun begitu nanti kita bakal lewat 1 terowongan lagi, yaitu di terowongan hijau. Ya udah, gitu aja guys. Third tunnels measured 185 meters. In 2019, the old tunnel was closed and moved to the new tunnel, along with the construction of a double track across Cirebon Kroya with a length of 476 meters. Selain itu, yang berada di area Gunung Prau di wilayah Dieng, Solo. Sungai ini memiliki banyak anak sungai. Total luas daerah yang mendapat aliran sungai selatan mencapai 375 meter luas. Sisi selatan sungai ini dibatasi oleh pegunungan, Timur dan Selayu Selatan.
15 hari. Jadi kita singgah di Kroya ya sekarang dan masuk langsung berangkat. Ini kita berangkat 12.52, singgah 2 menit doang, tadi nyampe di Kroya jam 12.50. Dan ini kita ketemu sama kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, setelah kita berangkat dari Kroya, berhentian kereta api tambahan Gambir Jogja tinggal di Kutoarjo dan di stasiun Yogyakarta doang ya. Jadi rasanya udah cepet banget ya, tiba-tiba ada Kroya. Semakin cepat nyampe Jogja, semakin dekat juga waktu buka puasa. Jadi ya udah, berangkat Kroya. Village, no village district, just east of the station. This level field from EDR across the Saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan di sini nih ada kereta api Saunggali yang berangkat dari stasiun Kutoarjo. Padahal hari Sabtu minggu lalu ya saya naik kereta ini. Sekarang saya yang melihat kereta ini berangkat dari stasiun Kutoarjo. Nah, dengan tibanya kita di Kutoarjo menjadi pertanda kalau pemberhentian kita di kereta ini tinggal satu lagi, yaitu di stasiun Yogyakarta. Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam ya, kita akan segera tiba di stasiun Yogyakarta. Baik, ini kereta api Saunggali sudah berangkat, kita langsung masuk aja. Karena berartinya cuma 3 menit, tapi karena keretanya terlambat 1 menit, jadi kita punya waktu cuma 2 menit dong buat singgah di stasiun Kutoarjo. Ini K30852. Ini adalah K3 yang membawa saya ke Jakarta. Dari Saunggali. Gak kerasa seminggu cepet banget. Dan 7,5 jam juga ternyata cepet banget. Padahal saya pikir
yang cepat itu kalau naik Taksaka. Ternyata naik tambahan Gambir Jogja juga cepet ya. Setelah berangkat stasiun Kutoarjo, kita akan kembali berhenti di tujuan akhir kita di stasiun Yogyakarta Tugu. Oleh sebab itu, karena kita akan segera sampai dalam waktu kurang lebih 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam ya, maka saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya mengenai perjalanan kereta api tambahan Gambir Jogja, yang mana dengan ini saya harap bisa menjadi referensi buat teman-teman yang melakukan perjalanan menuju Jogja saat mudik nanti. Jadi ini kayak gambaran kecil lah perjalanan kereta Jogja Lebaran dengan nomor perjalanan 7038. Jadi ya, hari ini saya naik kereta api tambahan Gambir Jogja yang mana pada kesempatan kali ini membawa transformasi 1 kelas panoramik dan 8 kereta kelas eksekutif. Tapi nantinya di saat masa momen lebaran, kabarnya akan membawa 1 panoramik dan 1 kelas imperial kalau nggak salah ya. 1 atau 2 gitu kelas imperial. Saya kurang tahu, kabarnya sih kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekarang cuma panoramik doang, nanti kalau di masa Nataru, masa lebaran nambah imperial. Makanya akan jadi banyak pilihan buat teman-teman yang naik kereta api tambahan Gambir Jogja ini ya. Kereta api tambahan Gambir Jogja dengan nomor KA 7038 ini sebenarnya awalnya itu merupakan kereta api Java Priority, yang mana kini dijalankan kembali sebagai kereta api tambahan untuk mengakomodasi para penumpang tambahan dari Jakarta ke Jogja. Dengan jadwal keberangkatan dari pukul 7:10, kereta ini menempuh waktu selama 7 jam 32 menit untuk tiba di stasiun Yogyakarta Tugu. Untuk perjalanan kereta api ini berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Halurugelis, Cirebon, Purwokerto, Troya, Kutoarjo, dan Yogyakarta. Jadi beberapa kereta tidak diakses oleh beberapa daerah tidak diakses oleh kereta ini ya. Seperti stasiun Kebumen, tadi juga kita melintas langsung. Gombong pun juga kita melintas langsung. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk pemberhentian dari kereta api tambahan Gambir Jogja. Untuk harga atau biaya yang saya keluarkan pada perjalanan kali ini, dikarenakan ini merupakan perjalanan hari biasa ya, terhitungnya masih hari biasa karena belum masa angkutan lebaran, saya dapat di subkelas AA dengan harga 520.000. AC guys, sorry. Kalau yang AA nya itu 470.000 kalau nggak salah ya. Nah, untuk fasilitas yang didapat seperti yang sudah saya sampaikan di awal video ya, awal pas lagi baru berangkat Gambir, kereta ini melayani kelas eksekutif. Jadi ya teman-teman bisa melihat kembali ke video yang awal ya, kursinya juga udah nyaman banget karena kursinya SS Gen 1 ya, yang mana kalau menurut saya SS Gen 1 ini lebih nyaman ketimbang New Generation karena dia lebih empuk aja, jadi mantep banget. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya gacha single seat dan alhamdulillah di 13B dapat yang di belakang. Tapi memang kalau minusnya ya teman-teman, minusnya kalau di rangkaian paling belakang, apalagi kereta saya itu di belakangnya pembangkit, jadi agak sedikit keberisikan sama suara genset gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kereta ini tetap nyaman dalam perjalanan,
apalagi kalau dilihat-lihat hari ini lagi sepi ya, karena hari ini hari Jumat. Mungkin besok atau Minggu mungkin bisa lebih ramai lagi kayaknya, atau mungkin pas lagi Lebaran pasti full parah. Nah, mungkin itu aja cerita mengenai perjalanan kereta api tambahan Gambir Jogja pada kesempatan kali ini. Kita nantikan kereta api tambahan Gambir Jogja tiba di stasiun Yogyakarta. Tunggu, mantap. Udah lewat Berkalimenur. Berarti kurang lebih 15 menit lagi kita udah bakal sampai di stasiun Jogja. Ini kayaknya habis Sentolo terus Rewulu nih relnya langsung fisik banget, dingin. Kita nyampe Jogja disambut hujan, soalnya berangkatnya juga hujan ya. Nyampe Jogjanya juga hujan, padahal di tengah jalan dan tepat loh tadi. Sangat random ya cuacanya. 15 menit menjelang Jogja. Jadi ini udah stasiun Patukan. Sudah waktunya kita bersiap-siap untuk turun ya. Jadi kita melintas di Patukan 1434. Sepertinya kita akan awal ya masuknya. Cuman nggak tahu juga, tergantung sikon. Ya. Tapi yang jelas alhamdulillah ya, dalam waktu dekat kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Announcer, persiapan kedatangan. Mantap. Just Jis 7038. Mantap.
saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta Tugu. Dengan tibanya saya di stasiun Yogyakarta Tugu menjadi akhir dari perjalanan saya bersama kereta api tambahan Gambir Jogja. Ya, jadi saya tutup aja di sini ya teman-teman karena kondisi di luar sedang turun hujan dan juga saya kemungkinan besar akan menggunakan KRL untuk melanjutkan perjalanan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang menonton dari awal sampai selesai. Cirebon sampai dengan Terima kasih stasiun untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di masa mudik nanti karena di masa mudik saya akan menggunakan kereta api lagi untuk pergi ke Jakarta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.